Al-maudu al-maudu rubama min al-ikhwah wal akhwat hadzal maudu qad kana jayidan au fihi nau'un min mathalan minal kalimat allati tahtaju ila at-tashih. Ayo, muhtawa kitab al-lughah asyir as-sanawiyah asbal diniyah. Ya, rupama as-sadirah an wizara asyuna dunia hadhihi mungkin ada ghair laisat as-sadirah an wizara walakin allati astarat hu allati astarat hu naam wizara Zarfu ta'lib. naam al-akhir ya al-akhir wizara tu taklim mau syu'un dunia hadal kitab astarat hu wizara syu'un dunia nah Menap, Ustaz. Menap. madrasah syu'un dunia sahih Sahih. fakat alladhi tahtaju ila tasih fakat as-sadirah tubatil fi allati asdaratuhu ya. Nah, fil kitab al-maktub al-madrasah al-aliyah atau al-madrasah al-thanawiyah. Fil kitab dari Ustaz. Lianna hunaka mustalah yakni fina fi Indonesia MA atau madrasah aliyah nakul madrasah aliyah walakin ada fi mustawa al-madrasah al-thanawiyah ya. Ya, wa amma MTS fi Indonesia fahia al-madrasah al-mutawassithah ya. Al-madrasah al-mutawassithah diniyah. Di Madrasah Aliyah. Nah, madrasah aliyah al-kitab. Alawiyah ya, Ustaz. Ayo. Aliyah fi Indonesia maknahu as-sanawiyah fi mustalahil buldan al-arabiyah. Oh, idan al-aliyah atau as-sanawiyah, Ustaz? Ya, as-sanawiyah. Ba'din fi dakhilin nas anta tubayyin bi annal murad bil madrasah as-sanawiyah huna yakni tuqabil madrasah aliyah fi Indonesia kata. Nah, Samir. Mubasyarah ila as'ila au aqra akhrajatul bas. Tu'aimah mal kitab alladhi asaru tu'aimah fi hada. Dalil dalil i'dad kitab ta'limil lughah al-arabiyyah, Ustaz. Ya. Baik. Mubasyarah ila ada asilatul bahas. Pentingnya apa dulu? Apa ini? Mengapa ini masih dibahas? Apa tidak ada pembahasan-pembahasan terdahulu tentang ini? Nah, Ustaz, untuk mengecek ini, Ustaz, solahiyah apa namanya kitab yang dikeluarkan oleh Kemenak, sedangkan kitab itu adalah yang dipakai di banyak MA sesuai dengan kriteria Rusdi Ahmad Tuaima yang banyak dipakai oleh ulama lughah di dalam tahlil kitab. Belum ada sebelum ini. Al-Bahithun Al-Muqaddimun Lamat akad, Ustaz.
Lam tata'akkad. Qad bahattu ma ulama fi Google Scholar masalah. Mau Google Scholar lama Ustaz. Walakin ana wajatu alladhi yusbih unwani huwa ala doi Muhammad ibn Ibrahim Fauzan. Baik, al-muhim anta muta'akkid anna hadza mazala nafi'an lil bahth. Al-bahith alladhi ya'rif anna hadzal bahth mazala nafi'an lil bahth. Ya. Nah, insyaallah saat akad martan ukhra bi at-tirasah qabla hadza Ustaz. As-su'al awal mada salahiyati Muhtawa kitabil warbiyah misal al-ashir bil madrasah as-sanawiyah as-sadirah wifqa hada dunut tipe wifqa manhaj KMA itu bukunya Ustaz. Bukunya namanya KMA min haitsu al-janib al-lughawi mutadamminan as-salatul lughah wa salamatat tarakib an-nahwiyah as-sarfiyah wa mula'amatul mufradat lil marhalah wa tawazunul mahar talaba fi dawi ma'ayiri rusdi Ahmad Tu'aimah. Jadi tentang janib lugawi, kemudian yang kedua salahiyatul muhtawal kitab min haitsu al janib at-tarbawi wa pedagogi syamilan wuduhal ahdaf at-ta'limiyah wa mula'amatal muhtawa lil marhalah al-umriyah wan nujiyah wa tadarrujul anasil al-ma'rifiyah wal mahariyah wa tanawwu asali bitaqwim fi dawi tilkal ma'ayyir. Janib tarbawi masalis salahiyatul muhtawa kitab min haitsul janib al-ijtima'i as-saqafi bima yatadaman mada insijamil mudhammin as-saqafiyah ma'ahu yatil muta'alim al-indonesi wa qiyamihi al-islamiyah wa kitahiha ala saqafa al-arabiyah al-asilah fil waqti dzatihi fi doi ma'ayri tu'aimah. Oke. Baik. Dan janib saqafah. Jadi kenapa pertama janib lugawi, kedua tarbawi wal pedagogi, thalitsan ijtimai. Oke, baik. Nah, Atau bahas, oke. Ya, lanjut aja. Ini sesuaikan. Ya. Langsung ada manhajul bahas. manhajul bahas yatabana hadal bahas al manhaj al wasfi al tahlili bi uslub tahlilul muhtawa. Bahwa manhajun bahsiyun mulaimun tamaman li tabiati dirasat alati tatanawan al mawat ta'limiyah bi tahlil wa taqyim. Saya Ustaz. Ya, terus Cuma masadirul bayanat masdar asasi fi hadal bahas wa kitab al-ulum li saf al-ashir bil madrasah as-sanawiyah wa al-madrasah al-masadir as-sanawiyah kitab dalil amali fi idat al-mawad at-talimiyah di libaran mustaqim. Semua wasiqatu manhaj KMA buku yang aliyah ini wa mustanadiha rasmiyah li fahmi siyaq al-manhaji alladhi mu'ida fihi al-kitab. Semua dirasat amal bayanat, mahwal bayanat. Masadir itu sumber data. Sumber datanya itu, datanya berupa apa? Ya. Jadi mestinya di sini
Judulnya itu bukan masadir, al-bayanat wa masadiruha. Ya. Oh, Al-bayanat wa masadiruha. benar Ustaz. Jadi tasyrafi huna syai'aini. Awalan bayanatul bahas, al-bayanat fi hadal bahas hiya ada ya, berupa data apa. Nah, cuma pada dalika masadiruha. Oh, Wal masadir allati ta'khudhu minha al bayanat. Ya. Jadi sesudah datanya dideskripsikan, datanya adalah ini. Sumber datanya adalah ini. Hmm. Ya. Al-masadir al-makhudha minha al-bayanat. Ya. Ya. Itu. Jadi syai'a ini ya. Al-bayanat wa masadirul bayanat. Apa datanya? Ayo coba kalau ditanya, datanya apa? katanya buku itu Ustaz. Ya. Buku itu sumber data. Ya. Ya. Datanya berupa apa? Gambar, barang, teks, atau apa? Oh, Hmm. itu Ustaz. Dan yang Wah, Anda analisis nanti apa? Teks itu kan yang teks dianalisis. bacaan. Ya. Itu teks bacaannya saja atau termasuk latihan-latihannya atau apanya yang akan dianalisis nanti. Eh, di awal sih kepikirannya hampir semua sih Ustaz. Cuman kayaknya Iya, di buku itu kan biasanya ya, kalau buku Taklimul Lugha ya, kalau umpamanya pakai yang eh, Samiyah Syafawiyah kan paling depan itu ada Nasul Hiwar, nah, kemudian ada tadribat, kemudian ada Nasul Qiraah, ada nah, tadribat, kemudian ada tadribat mufradat, tadribat kitabiyah. Itu semuanya Anda analisis kan nanti. nah Ustaz. Ya, kalau begitu bayanannya berupa data penelitian ini adalah semua teks yang ada pada buku itu yang meliputi teks hiwar, teks ini dan seterusnya. Itu yang akan Anda bahas. Lah sumbernya apa? Sumbernya adalah buku. Nah, Alkitab Al-Madrasi itu tadi. Nah, Ya. Jadi nah, faruk baina al-bayanat wa masadiril bayanat. apa ya? Ya. Nah Ustaz. Samir, Tarika Jamil Bayanat. Ada Nah, termasuk adawat nama adawat itu Ustaz. Fakot ijraat jamil bayanat wa tahliliha Ustaz. Yasilu hadal bahas wifqal khutwat al-manhajiyah atiyah. Al-awal marhalatul idad. Idadu adati tahlil. Yani nu'id qa'imatul ma'ayir wa tahaqquk min sidqiha wa sabatiha bi'ardiha alal muhakkimin wa ijra'il ihtibar at-tadribi. Suma marhalatul qiraah al-awaliyah. Qiraatun syamilah lil kitab al-madrasi. Qiraatan istiksyafiatan lil ilmam bi binyatihi al-amah wa muhtawahu al-kulli. Suma marhalatu tahlili wal tahlil al-manhaji. Tatbik qaimatu tahlil ala mukawinatil kitab wahadatin wihdatan wa tadwinul mulahadat at-tahliliyah li kulli muasyirin fi istimaril bayanat al-mu'addah lidzalik. Suma marhalah at-tadqiq wal muqabalah ijra'u tahlil sani min kibali muhalil akhar zamil bahis au muhakkim mutakhasis litahaqquq min mawdu'iyati tahlil wa hisab muamil ittifaq li domani al mausuqiyah. Tamam, marhalah al-mu'aqqadah.
Istintat. Oke, baik. Atau nung, nah, al-khutuwat qad kanat laikah li hadal bahas. Nah, ma'al marji, ainul marji. Katabti al-marji. Tuaimah, li tuaimah, kitab dalil amal, suma rubama tidak akan la yujad kauhun yahtasil akhar azid Ya, di kitab tuaimah ukhra baik. walam Baik, atau azid. nung yakfika. Mungkin antas samir bi hadal maudu. Nah, Ustaz, insyaallah. Stop sharing. Stop sharing. Ya, stop sharing, stop sharing. Itu dari Ustaz. Nah, situ stop sharing. Nah, Ustaz, syukurukum ya Ustaz ala at-ta'liqat wa qira'at Ustaz. Baik, oke. Nah, Atali Saad Nailur Rahman, Muhammad Nailur Rahman. Nah, Ustaz. Proposal saya masih berbahasa Indonesia, Ustaz. Apa bahasa? Untuk judulnya Tadwir Maddah Ta'limil Qawaid Al-Arabiyah ala Asasil Madkhal Asyaqi bil Madrasah Sanawiyah Islamiyah Lahiriyah di Probolinggo. Madah Ta'limul Qawaid. Nah, Ustaz. Alam Khan Asyaki. Jadi di sekolah kami selama ini menggunakan LKS, Ustaz. Kadang menggunakan buku paket juga untuk taklim qawaid Arabiyah ini. Jadi dari situ kami ingin membuat satu materi khusus untuk qawaid Arabiyah ini. Berarti ini nanti fil madrasah saufa takunu kitaban idhofiyan atau kitab asasi. Adunu kitab idofi, Ustaz. Kitab idhofi, buku suplemen ya. Ya. Nah, untuk penggunaannya bitahilil fasal atau fi kharijil fasal. Fil fasal, Ustaz. Fil fasal. Berapa waktu yang tersedia untuk tadrisul lughawi? Karena ya. Untuk apa, Ustaz? Waktu yang tersedia kulla usbu kam khisoh. Salah satu hisos. Hah? Salah satu hisos. Salah satu khisos. Ya. Salah satu khisos. Hal hunaka sa'ah khassa li tadrisil qawaid. Selama ini belum ada sa'ah khoso, Ustaz. Gimana biasanya ngajarnya antum? Selama Jadi ini. kalau yang sudah berjalan selama ini itu pengajarannya selang-seling, Ustaz. Kadang sekarang istimak, minggu depannya kiroah, baru minggu depannya ke qawaid gitu, Ustaz. Ya, jadi karena ini pengembangan materi, yang perlu diperhatikan oleh pengembangnya itu
antara nanti keterpakaian materi itu berdasarkan salah satunya adalah waktu yang tersedia. Nah, Ustaz. Dan bisa juga nanti ini tidak digunakan di dalam kelas, tapi untuk pengayaan di luar kelas. Nah, sehingga kalau untuk pengayaan di luar kelas, maka komponen-komponen latihannya itu diperjelas, perintah-perintahnya diperjelas, supaya nanti bisa digunakan secara mandiri oleh siswa. Ya. Tidak harus nanti ada ciri khas antara buku suplemen Al-Mustakmal fi Dakhilil Fasl wal Kitab Al-Mustakmal fi Kharijil Fasl. Ya. Oke, jadi kenapa pakai madkhol siyaki? Eh, karena nanti akan menggunakan contoh-contoh yang lebih dekat kepada siswa. Jadi eh, menurut saya bisa lebih dipahami, lebih cepat dipahami. Hmm. Peningkatan kontekstual itu basaran madkhol siyaki ya. Nah, Ustaz. Itu terjemahnya apa? Google apa Gemini atau apa? Bagaimana Ustaz? Ada penerjemahan apa ya? Madkhol siyaki ini hasil terjemahan dari pendekatan kontekstual. Mesin penerjemahnya apa? Karena kan kontekstual itu kan maudhui secara Oh, umum. Ini berarti pakai maudhu'i gitu Ustaz. nah, nah, makanya Lihat Anda di jangan Google langsung Translate. diganti. Anda memilih kata siyaki itu kan nanti ada alasannya kan, ada reasonnya. Mengapa Anda pakai siyaki kok tidak maudhui umpamanya. Nah, itu yang tahu alasannya penulis, peneliti. Antum S2 jangan langsung digonta-ganti. Harus punya alasan yang logis. Ya, ini madkhol siyaki kami gunakan karena berdasarkan begini, 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 begini. Ya. Jangan diubah dulu. Kalau nanti memang antum kemudian mencari padanan-padanan, oh ternyata yang cocok ini madkhol maudhu'i, ya ganti. Kalau tidak, kalau memang seperti itu enggak apa-apa. Penting alasannya jelas, ya. Alasannya jelas. Nah, Ustaz. Kontekstualnya itu bagaimana contohnya? Itu nanti. Eh, jadi di Punten saya pindah ke sini Ustaz. Ya, betul. Contextual Teaching and Learning, CTL, itu yang masyhur pada tahun 90-an. Itu kan ada mengandung constructivism inquiry, Nah, learning Ustaz. community, dan itu. Nah, pendekatan itu akan Anda gunakan untuk mengajar kawaid gitu kan. Nah, Ustaz. Baik. Tujuannya apa tadi? Tujuannya eh, ini, Nah, mengetahui coba. cara pembuatan
sama mengetahui efektivitas. Nah, ini coba al-ikhwah wal akhwat fi al-maudu' al-madhkur anifan summa huna maudu'ani. Ya, ada huna hadafan, ada dua tujuan berdasarkan judul tadi. Menurut pandangan kalian semuanya, apakah dua tujuan ini sudah mencerminkan dari tujuan tadi, dari judul di atas tadi, atau ada yang perlu diubah, perlu diperbaiki? Monggo silakan. Ini kalian juga ikut membaca. Ayo. Ayo mbak-mbak, mas-mas, Mas Atid, Ustadzat, ini ada yang perlu dikomentari ini. Coba, ayo. Coba Nah, judulnya saya teman-teman, ulangin. Mana? Ayo, Ustadzah. Ini set yang pertama cara pembuatan bahan ajar. Kemudian yang kedua efektivitas bahan ajar. Jadi kayak nggak nyambung kan? Berarti maksudnya kalau penelitian pengembangan bagaimana tujuan pertamanya? Ya. Tujuan pertamanya peneliti ingin mengembangkan kan, ingin mengembangkan bahan ajar ya. nah, Iya, Ustaz. Nailur. Enam lah. Ustaz Nailur Rahman. Nah, Ustaz. Ya. Tujuan Anda kan mengembangkan kan. Nah, Ustaz. Nah, maka tujuan pertama ya langsung mengembangkan bahan ajar qawaid, Arabiah dan seterusnya. Anda melakukan kegiatan mengembangkan mulai dari tahlil ihtiyajat, tahlil muhtawa, tasmim, kemudian tatwir, kemudian tatbik, kemudian takyim. Nah, itu semuanya adalah kegiatan yang akan dilakukan dalam kegiatan pengembangan. Jadi tujuannya mengembangkan. Nah, Ustaz. Berarti di rumusan masalahnya bagaimana Bagaimana pengembangan bahan ajar, Pak, pengembangan? Pengembangan. di Asilah Bahas, Ustaz. Bagaimana pengembangan bahan ajar? Nah, jadi tujuan pertama mengembangkan, tujuan kedua melihat efektivitas, mengukur, mengetahui, mengukur ya, efektivitas bahan ajar. Efektivitas diukur dengan apa nanti? Dengan prates dan postes. Pretest dan post-test. Ya. Selain itu, ada angket enggak? Eh, dengan ini mungkin juga Ustaz, dengan apa ya? Apa kemarin? Apa? Apa? Bentar, Ustaz. Nah, pendekatannya dulu apa? Pendekatannya pakai apa pendekatannya nih? Randy, Ustaz. Rendinya siapa?
Bagaimana Ustaz? R&D-nya siapa? R&D kan banyak. Yang ini Ustaz, yang tadi ya, Ustaz. Jadi eh, siapa yang mengembangkan AD itu? Bagaimana Ustaz? Siapa yang pertama mengembangkan pendekatan AD itu? Itu Belum Anda kan mengutip apa itu? belum kami cantumkan Ustaz. Nah, itu kan Anda Iara Fadila. Iara Fadila ini kan dia bukan pengembang AD. Nah, Ustaz. Jadi model pengembangan ini adalah model AD yang dikembangkan oleh siapa? Nah, itu tokoh utama yang bikin itu. Nah, Ustaz. Baru sebagaimana dikutip oleh itu. Terusannya langkah-langkahnya apa saja? Bagaimana Ustaz? Langkah-langkahnya apa saja ED itu? Berikutnya ke bawah. Datanya dulu, datanya apa? Ini datanya itu yang pertama kebutuhan peserta didik. Nah, ini diperoleh dari observasi, refleksi diri sebagai guru. Ya, terus Kemudian fokus group discussion ini juga Ustaz. Kemudian yang kedua data kelayakan FGD, bahan FGD itu data atau pengumpulan data? hasil SGD. Hasil FGD ya, hasil FGD ya, hasil FGD. Dua, Kelayakan bahan ajar. hmm, Ini dapat dari mana? ya diperoleh dari penilaian ahli materi dan ahli media pembelajaran. Cuma untuk sampai saat ini kami belum apa namanya, belum coba mencari. Insya Ya, Allah akan ketiga, minta rekomendasi dari pembimbing nanti, Ustaz. ya, data ketiga apa? Yang ketiga, data kepraktisan dan respons peserta didik. Didapat dari mana itu? Didapat dari eh, survei peserta didik, Ustaz. Terus, Yang keempat, data peningkatan pemahaman peserta didik. Ini eh, dihasilkan dari pretest dan posttest. terus, sumber datanya sesuaikan. Baik, terus ke bawah, apa saja isinya ini? Instrumen, apa saja instrumennya? Yang pertama, angket, Ustaz. Angket Eh, terkait eh, analisis kebutuhan. Ya, ini nanti instrumen penelitian itu ya, Anda deskripsikan secara deskriptif singkat padat ya. Deskriptif singkat padat. Instrumen penelitian ini ada 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Instrumen 1 digunakan untuk apa? Instrumen 2 digunakan untuk apa? Nah, Ketiga apa, tempat apa? Gitu saja. Jadi kalimat-kalimat deskriptif yang pendek tapi padat. Tidak perlu eh, ke sana kemari ya. Tidak perlu panjang lebar. nah, Ustaz. Nah, itu instrumen penelitian. Demikian juga nanti ketika teknik pengumpulan data, mana teknik pengumpulan data, habis instrumen apa ya, jangan panjang-panjang. Ya. Nah, teknik pengumpulan data juga demikian, jangan mengulang-ulang apa yang ada di atas. Ya. Anda langsung
Pengumpulan data dilakukan dengan 4 teknik, yaitu 1, 2, 3, 4. Teknik ini untuk mendapatkan data yang berupa A, B, C, D. Teknik ini untuk A, B, C, D. Dan seterusnya. Jadi kalimatnya itu mudah dipahami, ringkas, padat. Ya, semuanya ini untuk semuanya. Ya. Untuk semuanya di dalam metode penelitian tidak perlu bertele-tele ke sana kemari. Kalimatnya deskriptif, singkat, padat. Oke, terus apa itu teh? Analisis datanya pakai apa ini? Ada yang diikuti nggak? Analisisnya mengikuti apa? Gimana Ustaz? Langkah-langkahnya apa saja? Langkah-langkah analisisnya nih. Iya, Ustaz. Kombinasi teknik analisis Kualitatif. kualitatif dan kuantitatif. Ya. Kuantitatif digunakan untuk apa? Ya. Kualitatif digunakan untuk apa? Oke. Nah, Ustaz. Oke. Terus sudah. Sudah, Ustaz. Nah, panjang sekali. Ya, nanti yang bisa direduksi, yang bisa dipersingkat ya. Nah, Ustaz. Oke. 33 halaman. Ya, banyak kan 33 halaman. Untuk proposal itu 33 halaman sudah sangat banyak. Baik. Nah, sekarang jazilan. Akhuna Nail Ar-Rahman. Wal'an Al-Simrar. Apa ini? Muhammad Rafli. Tadi izin tidak bisa menyalakan audionya, Ustaz. Ya Pak Rafli. Oke. Mikrofonnya rusak. Oh. Dokumen rusak itu di laptopnya. Laptopnya rusak. Pakai sama HP ini kayak saya ini. Saya ini mikrofon di laptop juga rusak ini. Saya pakai HP sama pakai laptop. HP-nya baru hilang, Ustaz. Oh, yes. Kalau begitu selanjutnya Ustadz Najam. Hadir, Ustaz. Hadir. Nah, ayo, tonton. Share screen. Jadi, langsung mulai, Ustaz. Tonton. Takbir suaya. Takbir suaya. Sebelumnya mohon maaf, Ustaz, masih mentah proposal tesisnya. Karena dipotong habis. Bondowoso. Judul saya adalah Tahlilu Adati Taqyimi Maharatil Kalam bil Lughatil Arabiyyah wa Tasmimuha al-awwal wifqan lima'ayiri ACTFL Ladatullah bil I'dadil Lughawi fi Vietnam Bondowoso. Jadi penelitian saya tentang analisis dan desain awal instrumen penilaian kemampuan berbicara bahasa Arab yang berbasis ACTFL pada santri I'dad Lugawi Vietnam Bondowoso. Analisis dan desain awal. Maksudnya apa? Analisis dan desain awal. Jadi sebagaimana tertulis di sini, Ustaz, meskipun masih sedikit, di Vietnam itu sudah ada sebelum masuk MA ada yang namanya I'dad Lugawi 1 tahun persiapan bahasa. Dan ada ujian lisan. Ada ujian lisan juga untuk kemampuan bahasa Arabnya, namun belum ada instrumen penilaian, yakni
belum ada desain ujian yang paten untuk menguji ujian kemampuan bahasa Arab santri itu dalam berbicara yang terstandarisasi baik itu nasional ataupun internasional, Ustaz. Jadi masih Baik. modelnya yang penting ada aja gitu. Nah, sekarang pelan-pelan ya. Yang saya tanyakan itu kalimat atau frasa di dalam judul. Oh, Analisis dan desain awal. Kata analisis diatofkan dengan kata desain awal. Kan berarti Anda kalau diperpanjang kalimatnya kan analisis instrumen penilaian dan desain awal instrumen penilaian. Apa gitu iya. maksudnya? Kata analisis diatofkan pada kata desain awal. Kedua kata itu Anda idofakan kepada instrumen. Nah, gimana Iya, maksudnya? iya. Maksud selenternya bagaimana? Jadi kan ini kata desain awal itu nanti kan bukannya dianalisis, tapi dia sejajar dengan analisis ya. Jadi Iya, setelah Anda menganalisis instrumen, baru mendesain. kemudian Anda mendesain awal instrumen kan gitu. Iya, Ustaz. Nah, betul seperti itu atau gimana? Iya, betul, Ustaz. Maksudnya saya analisis dulu, kemudian setelah itu saya desain yang terstandarisasi. Mengapa ada kata awal? Karena sebelumnya belum ada, Ustaz. Kayak yang penting ada ujian lisan aja gitu. Belum ada desain patennya. Kalau ada desain awal kan berarti ada desain menengah dan lanjut, maksudnya gitu loh. Itu kata awal itu mensubstitusikan kata desain itu mengapa harus awal dibatasi desain harus dibatasi dengan kata awal. Apa ada desain lanjut, desain menengah atau gimana? Maksud saya di sini untuk mengawali saja supaya ada instrumen penilaian yang punya standar khusus. Nah, Sedangkan setelahnya dan juga untuk menghindari apa ya supaya tidak tercampur dengan metode R&D, Ustaz. oh. Anda kan pertama instrumennya sudah ada kan sekarang? Instrumennya ada ya? Sekarang ini instrumennya ada kan? Ada Ada. Siapa yang bikin instrumen itu? dari bagian bahasa pondok. Bagian bahasa pondok. Nah, itu Iya, kemudian nanti Anda analisis. iya, Ustaz. Sama Terus wawancara gurunya juga, guru yang mengajar bahasa Arab. wawancara itu masuk instrumen atau bukan? Berarti gurunya, Ustaz, yang masuk instrumen. Eh, So, enggak. Saya saya kan masih bingung dengan kalimat yang ada di dalam judul ini, Mas ya. Jadi yang Anda pertama akan menganalisis instrumen penilaian kemampuan bicara, ya kan ya? iya, Berarti barangnya kan sudah ada karena mau dianalisis ya. Barangnya sudah ada kan ya? sudah. Sudah di ada ya. Nah, kemudian barangnya sudah ada, Anda analisis. Iya. Kemudian Anda akan membuat desain awal. Desain awal itu nanti yang didesain instrumen itu atau apa? Oh, kalau yang saya maksud sih ini, Ustaz. Berarti lebih ke ini ya, berarti pengembangan desainnya, Ustaz, supaya lebih bagus dan punya standar khusus. Mengapa Anda tidak mengatakan umpamanya Atau dihapus sih lebih cocoknya instrumen awal. penilaian kemampuan bicara? Tidak, kok tidak seperti itu kenapa? Pengembangan instrumen penilaian. Nanti di kegiatan pengembangan instrumen, Anda pertama menganalisis yang sudah ada, Iya, menganalisis iya. kebutuhan berikutnya. Ya. Setelah ada analisis yang sudah ada, kemudian kebutuhan, baru Anda kemudian membuat rancangan. Berarti pengembangan itu sudah mencakup
analisis juga ya Ustaz. Oh, iya kan, di pengembangan kan pertama ada Oh ya, analisis Adi itu. kebutuhan. Iya, analisis bahannya sudah ada, dianalisis apa kekurangan kelebihannya. Kemudian kebutuhan yang belum ada kebutuhannya apa. Nah, setelah dipadukan antara yang sudah ada dengan kebutuhan muncul rancangan. Oh ya. Rancangan itu dirancang berdasarkan hasil analisis tadi kan gitu. Nah, kalau gini langsung jelas. Hmm. Nah, ini berbasis Berarti ACTFL. Singkatan dari apa itu? American Council, eh, lupa saya Ustaz, TFL ya. Konsil tes For foreign language language. atau ya, Ya, seperti itu. Anda sudah membaca ACTFL-nya. baru mengumpulkan 9 jurnal tentang ACTFL tentang ACTFL yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Arab, kemudian satu panduan ACTFL sama satu buku tentang kurikulum evaluasi seperti itu Ustaz. Ya, yang penting Anda nanti kan karena akan membahas tentang berbasis ACTFL, Anda harus benar-benar mendalam tentang itu ya, sebagai Iya, landasan berpijak. Oke, PIAT itu apa PIAT? Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran. Oh, Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran. Tengaran. Iya. Kalau yang 6 ini Itu cabangnya. nama kota Ya, nama daerah di Semarang. Semarang. Iya. Kok Bondowoso? Ini cabangnya Ustaz. Jadi Piat punya cabang-cabang kayak Gontor 1, Gontor 2 di Bondowoso Piat 6. Oh, Vietnam di Bondowoso. Iya. Oh, Tengarannya Jawa Tengah. Iya, Di Bondowoso itu apa yang di kota Bondowoso itu warisannya? bukan Ustaz. Kalau itu yang Al-Islamiyah. Kalau Kali yang ini. kalau ini yang di kabupaten ya. Oh, Pesantren Islam Al-Irsyad. Al-Irsyad Tengaran. Oh, Tengaran. Bukan Al-Irsyad Islamiyah, bukan. Bukan. Oh, berarti bukan yayasan, bukan bukan organisasi Al-Irsyad Islamiyah itu maksudnya ini. Setahu saya bukan Ustaz. Bukan. Perhimpunan Al-Irsyad namanya. Oh, Al-Irsyad. Ya kan, kan ada Al-Irsyad yang sejajar dengan NU, Muhammadiyah, Persil, Al-Irsyad, bukan itu. Kenapa? Al-Irsyad itu kan Setahu salah satu saya yang di saya bawah belum tahu Asyurkati itu. mendalamnya Ustaz. Oh, Jadi Anda nggak Al-Irsyad tahu yang itu. Al-Irsyad setahu saya terbagi menjadi dua Ustaz. Ada yang Al-Islamiyah sama Perhimpunan Al-Irsyad. Oh, ya. Jadi setahu saya kan Al-Irsyad itu yang aliran eh, organisasi Ormas. Islam keagamaan yang dibawa dulu oleh Ahmad Asyurkati dari Sudan itu. Iya betul Ustaz. Bukan nama saja itu ya. Eh, di bawahnya Al-Irsyad ininya juga Perhimpunan Al-Irsyad. Oh iya. Iya, kalau Arsyad yang di kota ini saya punya mahasiswa ngajar di situ. Namanya Oh, Hilal Laskari. Abu Hilal Laskari, tahu? Enggak. belum tahu Ustaz. Jarang ke sana. Oh ya. Baik. Baik. Rumusan masalah. Yang pertama, Ya. bagaimana Tanpa praktek pengembangan pembelajaran? tadi ya. Kalau pengembangan, ya rumusan masalahnya tadi pertama, ya bagaimana pengembangan itu tadi pengembangan instrumen dan seterusnya tadi. Hmm. Oh iya, Setelah dikembangkan, dilihat apanya, dilihat kelayakannya ya, atau langsung keefektifannya. Ya. Bagaimana pengembangan instrumen tim
Ya, diambilkan dari situ. Kenapa kok tidak dikopikan saja? Oh, ayo Ustaz. Yung, ya, bisa di copy, yang besar-besar di blok, di shift F3, biar nggak bingung-bingung Oh, milih-milih. siap siap itu. Ya, sama saja ya. Nah, yang kedua melihat apanya tadi? Keefektifan penggunaan. Iya. Ya, kalau ini kan macam-macam sama yang bagaimana kesenjangan antara pakungan. Intinya seperti ini dulu ya, Ustaz. Oh, bukan instrumen penelitian, instrumen yang dikembangkan tadi, instrumen Oh, penilaian tadi di blok dari atas itu, instrumen penilaian sampai ke Bondowoso itu penilaian. dikopikan dari situ. Nah, Oke. Berarti yang nomor 3 tidak perlu ya, Ustaz? iya, kesenjangan-kesenjangan itu nanti Anda bisa melihatnya pada analisis tadi, kegiatan analisisnya tadi. Selama ini ketika digunakan ada kesenjangan apa di situ. Oh, Desainnya itu juga masuk dalam langkah-langkah pengembangan tadi, desain itu. Ya. Jadi sudah tidak perlu lagi itu. berarti seperti ini cukup, Ustaz. Bagaimana Iya, desain instrumen? kalau desain instrumen kan masuk di dalam kegiatan pengembangan. Di Iya. pengembangan kan ada 5 langkah itu. Kalau Anda mendesain itu, desain itu salah satu tahap dari penelitian Hmm, pengembangan. berarti cukup 2, Ustaz. Cukup 2. Oh, Nah, 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 nanti di nomor 1 itu kan akan ada langkah-langkah. Nah, iya. langkah analisisnya meliputi analisis isi, analisis kebutuhan, dan seterusnya. Di situ Anda menganalisis instrumen yang sudah ada, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Hmm. Kemudian analisis kebutuhan yang dibutuhkan apa saja berdasarkan teori dan praktek yang sudah ada. Nah, setelah analisis kebutuhan dan analisis isi dijadikan satu, dijadikan dasar untuk merancang instrumen. Nah, perancangan meliputi kegiatan apa saja. Setelah rancangnya jadi, dikembangkan, ya, develop, dikembangkan, sudah jadi dilihat kealayakannya, kemudian diimplementasikan, diujikan, nah gitu ya. Sama, jadi kalau pengembangan sama dengan yang lain-lain tadi, dengan yang punyanya Ustadz apa tadi, Halo, eh, yang sebelumnya tadi siapa? Muhammad Lutfi. Ya, Lutfi tadi ya. Tujuannya digantikan dengan atas ya, hanya 2 saja. Oh iya, saya. Baik, manfaat penelitian. Terus, kalau manfaat semuanya saja ya, manfaat penelitian itu benar-benar manfaat yang memang bisa bisa dilihat ya. Ada nggak manfaatnya ini bagi guru untuk apa? Kalau bagi murid untuk apa? Kalau seandainya ada bagi instansi apa yang bisa memanfaatkan, apa sekolah atau apa? Yang benar-benar praktis, tidak bombastis, tidak mengada-ada. Itu kalian nanti yang bisa mengukur. Ya, kegiatan baik karena ini sama dengan punya Mas anu tadi, Mas Lutfi, nanti ya yang sama-sama pengembangan saling tukar ya, saling tukar informasi,
tukar pikiran ya. Biar nutut ke yang satu lagi. Satu judul lagi. Kurang jazilan, semoga lancar. Ustadz Iman. Amin. Syukran Ustaz. Jazakallah khairan. Ya. Stop sharing. Sekarang Ustadzah Nur Ainun sudah ada ya? Kalau nggak ada tak nanti. Oh ini ada orangnya ini. Ustadzah Nur Ainun. Ya Ustaz, anak izin Ustaz. Tadi izin kepala sakitnya artikulan kambuh. Wah, sekarang gimana? Baring Bisa Ustaz. Hah? Lagi baring, nggak bisa angkat kepala. Oh, bisa nggak presentasi nih? Kayaknya. Kalau nggak bisa nanti minggu depan. Ya Ustaz, minggu depan Ustaz izin. Oke. Baik. Syafakillah ajilan. Amin. Baik, itu Ustadz Rena. Ustadz Rena. Ustazah Rena apa Ustazin? Astagzin. Ustadz Rena Astagzin. Berarti Satrihat. Sadiki. Wujud. Ustadz Rihat. Baru Maju, wujud. Ustaz, maju. Oh, Maju. wujud. Betul. Apa, Ustaz? Mana? Mikrofon layak amal. Nah, Al-an. Dan Ya. Sahdam tuh dihadain. Ayo lah Pak Sah. Anak itu Astagfirullah Jazain. Ya, Ustaz. Audit nih. Ya, betul. Ustaz mau doa, Ustaz. Resmi Muhammad Ta'limiyah Al-Kata Arabiyah Qaimah ala damji takmiyati dzaka asna'i li tarkiyatil kafa'ah nahwiyah al-wazifiyah lada talabatil fasal al-mukatsafah lil lugatil arabiyyah bi Ma'had Bintang Pelajar Islam. Tawil ya. Kam kalimah ya. Saya kuna muwajahan ila 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 ena bahas. Kamsa ishirin. Kamsa ishirin kalimah. Takbir, kampir suaya, kampir. Nah, apa? Tasmi wahdah ta'limiyah lil lughatil arabiyyah. Nah, qaimah ini Berdasarkan berdasarkan qaimah. Yang berdasarkan itu tasmimnya atau wahdah ta'limiyahnya? wadah taklimnya. Jadi Wahdah wadah taklimnya itu berdasarkan integrasi dengan AI. Ya, jadi di sini ya rasa bahasanya karena wahdah taklimiyah ini memang ini wahdah nakiro, taklimiyah nakiro. Lil ghalta arabiyah ini pentaksis. Jadi nakiro tapi ditaksis oleh taklimiyah, ditaksis lil ghalta arabiyah sehingga nakiro wahdah itu menjadi ma'rifat karena ditaksis dengan kata Ya. taklimiyah dan lil ghalta arabiyah. Oleh karena itu secara rasa bahasa Al-Qaimah ya. al-qaimah. Ewa, syukran. Kasaf bintang pelajar. Aina ada bintang pelajar Islamnya. Bogor, Ustaz. Jawa Gerbia. Bogor. Antamin Bogor. Karena min Baru Riau. Ila anani amal fi Bogor, Ustaz. Amal fi hadil madrasah. Mahat bintang pelajar ya. Bintang pelajar. Aina Vici mada. Bintang pelajar. Fi Bogor Kota, Ustaz.
Oh, Bogor Kota. Oke. Baik. Ya, Samir, mengapa Anda kok meneliti ini? Eh, Terlebih yakni dahulu. harusat eh kafa'ah al-lughawiyah indahum asalan mawjudah ila anna fi baladi ayan annahu ini yatakallamun bil kata arabiyah wa mungkin ghairu mustaqdam naqul ini la yastakdimuna al-qawaid annahu hiya as-sahihah. Fa bitali Hmm. ana urid an aku fi hadzal bahas yakni Hmm. mata'alaq bi nahu al-wazifiyah annahu al-wazifi kata. Dan Hmm. kaifa istikdamu nahu fi hayati fi hayamil yaumiyah fi yaumiyatihim kata. Fi yaumiyatihim. Tapi tadi hati biasa karena eh karena fi tatbik fokus soal dan ya tadi ila fi ta'lim kadzalika ada harus. Hmm. Tasmim ya, tasmim wahdan. Perencanaan ya berarti. Hmm. Nah, Modul ajar kayak desain modul ya, ajar. desain modul ajar. Ya, desain modul ajar. Saya ada anak ingin bertanya saya dikit saya Hmm. kalau misalnya kan modul ajarnya kalau misalnya bukunya ada harus dicantumkan nggak Seth? Kayak misalnya memakai buku Arabiyah Bain Auladina gitu. Dicantumkan Seth? Atau udah cukup segini aja Seth? Nggak usah dicantumkan nama bukunya. Wah, bukunya belum dicantumin sudah 25 kata. Ini sudah lebih. Mau Makanya cantuman Seth, buku jadi berapa? kalau nggak usah dicantumkan Seth ya? Oh, enggak usah. Nanti Nggak usah ya? di dalam definisi operasional itu nanti Anda cantumkan. Saya Al- Seth. hmm, Tahdidul mustalahat. Ya. Hmm. Baik, baik. Identifikasi masalahnya Seth. Ada apa? Benarnya Ya, kemampuan. tadi tentunya rendahnya kemampuan gramatikal fungsional Seth. Jadi mereka bahasa Arab itu secara teori bisa kalau nulis, tapi kalau penggunaannya kadang itu agak sulit. Jadi kita memakai metode tadi gramatikal fungsional. Hmm, Eh, Bisa oke, batasan ya. modul ajar. Mungkin modul ajarnya belum ini saat belum menarik karena kan Gen Z apa Gen Alpha ya anak sekarang itu lebih ya udah kan lahir dengan ada AI. Hmm, Mungkin adanya inovasi ini membantu saat dalam perkembangan eh kafaah logo hendahum bijanib qawaid an-nahwiyah al-wazifiyah. eh. Nastamir ila ahdafil bahas. Nah, itu Terus masalahnya. penelitian rumus masalahnya Ustaz. Masalahnya apa? Yang bagaimana desain modul ajar bahasa Arab dengan integrasi teknologi cerdasan buatan yang sesuai dengan kebutuhan santri kelas intensif di pondok santri bintang pelajar. Terus Hmm. bagaimana tingkat kelayakan modul ajar bahasa Arab bahasa Arab dikembangkan berdasarkan mulai ahli materi, ahli media, dan ahli teknologi pelajaran. Terus ketiga bagaimana efektivitas penerapan modul ajar bahasa Arab. Nanti ada ini saya karena melakukan saya kayak prates dulu apa ya tuh nanti ada post tes lagi gitu Sat. Ya, Ya, hmm. ya bagaimana R&D apa ya R&D Ya, baik. umumnya lah. Hmm. Ya. Terus juga tujuan penelitiannya Sat. Ya, ya, sama. Ya. Terus berikutnya, Terus ada lagi Sat manfaat penelitian. manfaatnya terus lanjut. Apa saja yang akan dibahas di Manfaat dalam bab praktis. 2? Jika misalkan apa saja poin-poinnya saja. Kemampuan gramatikal fungsional bahasa Arab, terus juga teknologi cerdasan buatan, Hmm. terus desain modul ajar, ya, Hmm. desain modul ajar. Oke. Metode. Metodenya anak pakai ya, R&D yang ID itu Sat. Hmm. Nih.
Mm-mm. Ya. Oke, nanti ya seperti tadi sebutkan Edi itu pengembangnya siapa ya. Di Baik, Ustaz. ya, Edi yang dikembangkan oleh siapa ya. Anda harus menyantumkan pengembangnya karena ini berkaitan dengan landasan ilmiah ya. Dengan model pengembangan Edi yang dikembangkan oleh siapa orangnya. Pencetus Edi itu Anda masukkan di situ ya, sebagai sumber utama. Karena nanti ada Edi pengembangan Bob and Call dikembangkan oleh Agat and digunakan oleh siapa ya. Banyak modelnya. Baik, Ustaz. Terus model pengembangan jenis ya, terus berikutnya Lokasinya, Ustaz. pengembangan Jadi tentang pelajar ya. subjek Terus subjeknya. penelitian apa saja. Tuh ada jumlah santrinya yang di kelas khusus 25 orang, Ustaz. Ya. Oke. Teknik kumpulan data. Passive sampling. Apa tekniknya pengumpulan datanya apa? Terus Passive sampling, Ustaz. Yang Dengan relatif kan sama betul. Uh-uh. Nih, wawancara dengan guru bahasa Arab dulu, Ustaz. Sangkir Nah, senar produksi ini. tes, observasi, dokumentasi. Oke. Ya. Instrumennya Ustaz. pertemuan cara, lembar, ya, tes pengumuman, ya. Oke, ya. Teks terakhir, teknik analisis data. Ini saya karena masih belum ini banget, tapi ya tulis dulu, Ustaz, enggak apa-apa, Ustaz ya. Kenapa? Kenapa? Bagian teknik tapi coba, Ustaz, disantumin dulu, nanti dipelajarin lagi lebih dalam, Ustaz. Oke, baik. Adun yakfikum bihada, naktafi bihada. Ya, syukur, Ustaz. Afwan. Ya, saya akan absen. Tadi Ustazah Ainun ada, Ustadz Anindita ada ya tadi ya. Ono sih enggak. Kesilang waktu loh. Si ono apa? Anindita. Ini Anindita. Baru mau ya. Hilang. Anindita. Oh ada. Halo Ustazah Anindita. Hilang orangnya. Hanya ada HP-nya orangnya hilang. Ustadz Asa. Ada tadi ya. Masih ada Ustadz Asa. Ustadz Asa mewujud. Dewi. Ustazah Dewi. Tadi Ustazah Dewi. katanya sinyalnya hilang-hilang, Ustaz. Lagi mati Hilang-hilang. lampu. Ustadz Vina izin. Lucy. Aina Lucy Anifan. Ustazah Lucy Masal mewujud. Oh masih ada. Ustadz Miftahul Umah. Hadir, Ustaz. Oke.
Misal Imam Ghair Mawjud ya. Misal Imam Ghair Mawjud ini. Pasti ada, ada Rafli. Ustaz Rafli, Ustaz Rafli Mawjud. Ustaz Rafli Ghair Mawjud. Rafli mewujud Ustaz. Hah? Ya. Ustaz Rafli mewujud Ustaz. Ustaz Aina. Rafli la yastati'an Satu Al-Jabah. Ustaz ya Iman al-ijabah. Nur Ainun mewujud. Rena limata Rena. Sinyal. Ustaz Wardah. Ustaz Wardah. Astazin kadzalika Ustaz. Astazin kadzalik. Oke. Baik. Baik, naktafi bihadza wa narju liman lam yuqaddim an tasta'id jahidan wa sawfa naltaqi insyaallah fil usbu'il qadim ya. Arju antakunu jami'an fi sihatin wa afiatin wa fi yusrin wa suhulatin fi jami'il a'mal wa khasatan fi hadha ta'allum hatta takunu najihin wa najihat fi waktin qarib insyaallah. Nastatim bihada wa nakul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Akhir.